Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 447. Kamar Utama. Sosok yang menyala-nyala itu berdiri diam di belakang Lindong. Meskipun tidak membuat gerakan apapun, itu masih mengeluarkan gelombang energi samar yang membuat hati seseorang terguncang. Pada saat ini, ruang batu yang berantakan benar-benar sunyi. Terlepas dari siapa itu, Mo Tai, Mo Ling atau praktisi panggung nirvana berpakaian hitam, semuanya menatap sosok berkobar di belakang Lindong dengan takjub. Bagaimana bisa ada praktisi panggung nirvana di sisinya? Mo Tai dan rekan-rekannya bergumam tidak percaya pada diri mereka sendiri. Mereka belum pernah melihat Lindong dengan pengawal panggung nirvana sebelumnya, dan dari wajah terkejut trio Mo Ling, jelas bahwa mereka juga sama dalam kegelapan. Boneka jiwa. Jadi ini adalah kartu truf Anda. Praktisi panggung nirvana berpakaian hitam berkata dengan suara serak dan suram saat dia perlahan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Dia jauh lebih berpengalaman daripada Mo Tai dan yang lainnya. Dengan demikian, dia bisa merasakan bahwa sosok yang menyala-nyala itu tidak memiliki kekuatan hidup seperti manusia. Kemudian jelas baginya bahwa sosok yang menyala-nyala itu adalah semacam boneka jiwa. Namun, meskipun demikian, hati praktisi panggung nirvana berpakaian hitam tidak bisa membantu tetapi berkedut keras dan dia menatap boneka jiwa darah dengan ketakutan dan keserakahan. Bahkan dia sendiri tidak memiliki artefak yang begitu bagus. Boneka jiwa? Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Tai dan yang lainnya tercengang. Segera setelah itu, mereka kembali sadar dan menatap Lindong dengan iri. Artefak semacam ini sangat langka dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan memilikinya di gudang senjatanya. Itu juga sekarang bahwa mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong bisa tetap tenang ketika dia menghadapi Ling Zi dan Liu Yuan. Ternyata dia memiliki kekuatan yang mengintimidasi di lengan bajunya. Satu jiwa wayang sudah cukup untuk melawan seorang praktisi panggung nirvana. Dengan praktisi panggung nirvana, yang tidak biasa sebagai pengawal, mengapa Lindong takut pada Ling Zi dan rekan-rekannya? Lindong tidak menjawab sambil tertawa. Dia berbalik untuk menatap praktisi panggung nirvana berpakaian hitam, tersenyum sedikit ketika dia bertanya, "Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Setelah mendengar kata-kata ini, cahaya dingin segera muncul di mata praktisi panggung nirvana berpakaian hitam. Namun, setelah melihat boneka jiwa darah di samping Lindong, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Dari konfrontasi sebelumnya dengan Blood Soul Puppet, dia mengerti bahwa jika terjadi perkelahian, Soul Puppet akan meronta-ronta dia. Selanjutnya, masih ada Lindong yang menatapnya dengan iri dari samping. Situasi saat ini telah berubah tidak menguntungkan baginya dalam sekejap. Sangat jelas, dia harus menunda ide untuk merebut simbol vena pohon untuk saat ini. Nak, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Dengan menyinggung kekaisaran tebing iblis saya khawatir Anda tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Boneka jiwa belaka tidak akan bisa melindungimu di medan perang kuno. Praktisi panggung nirvana berpakaian hitam memelototi Lindong dengan dingin sambil menyeringai jahat. Kekaisaran tebing iblis? Setelah mendengar nama ini, Lindong tidak memiliki banyak reaksi. Sebaliknya, itu adalah Mo Tai dan yang lainnya yang ekspresi wajahnya berubah drastis. Ketika mereka melihat wajah santai Lindong, mereka tidak bisa membantu tetapi dengan lembut berbicara serempak, "Lindong, aku khawatir mungkin ada beberapa masalah kali ini. Saya pernah mendengar tentang kekaisaran tebing iblis sebelumnya. Kekaisaran ini adalah eksistensi yang kuat bahkan di antara kekaisaran peringkat tinggi. Mustahil bagi kerajaan ini untuk hanya memiliki satu praktisi tahap nirvana. Selanjutnya, orang-orang ini sangat pendendam. Jika Anda menyinggung mereka, mereka pasti akan membalas dendam. Menurut kecerdasan saya, pernah ada kerajaan peringkat tinggi yang benar-benar musnah oleh mereka." Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lindong berubah sedikit serius. Sepertinya kekaisaran tebing iblis memang faksi yang tangguh. "Heh, Nak,
Jika kamu dengan patuh menyerahkan simbol Vena pohon sekarang dan mempersembahkan boneka jiwa ini, dendam di antara kita dapat dengan mudah dihapuskan. Kalau tidak, saya khawatir mungkin tidak ada kesempatan bagi Anda untuk membedakan diri Anda di medan perang kuno. Praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam mencibir saat dia melihat perubahan di mata Lindong, nada sombong dalam nadanya. Lindong mengerutkan alisnya dan menatap sosok hitam itu sekilas sebelum menjawab dengan sikap acuh tak acuh, "Saya tidak peduli siapa Anda dan dari kerajaan mana Anda berasal. Saya tidak pernah memberikan apapun yang saya miliki kepada siapapun." Nyah. Mata Lindong tiba-tiba berubah serius pada beberapa kata terakhir sementara wajahnya memancarkan niat membunuh. "Kamu." Praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam sangat marah ketika dia melihat sikap Lindong. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan menggunakan nama kerajaannya, Lindong akan mengabulkan permintaannya. Namun, dia tidak berharap yang terakhir menjadi semakin arogan. "Baiklah, kamu bisa menjadi disengaja sekarang, tetapi cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesali tindakanmu." Namun, kemarahan pada akhirnya hanyalah kemarahan. Selama wayang jiwa ada di sana, dia tidak berani melakukan apapun. Setelah memberi Lindong tatapan kejam, sosok hitam itu bergerak, berlari keluar dari kamar batu saat dia dengan cepat menghilang. Saat Motai dan yang lainnya menyaksikan praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam menghilang, mereka diam-diam menghela nafas lega. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lindong dan tertawa pahit, "Saudara Lindong, itu akan merepotkan di masa depan setelah menyinggung musuh seperti itu." Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Tidak ada yang merepotkan sama sekali. Jika Anda takut akan masalah di medan perang kuno, akan sulit bagi Anda untuk membedakan diri Anda dari yang lain. Kalau begitu, bagaimana kamu akan dipilih oleh Sekte Super? Lindong tersenyum jelas. Kekaisaran tebing iblis memang merepotkan tetapi dia tidak perlu takut pada mereka sama sekali. Di masa lalu, ketika dia baru saja meninggalkan kota Yan yang kecil, jika dia takut pada hal kecil apapun, akan sulit baginya untuk mendapatkan pencapaian yang dia miliki hari ini. Motai hanya bisa tertawa getir tanpa berkata apa-apa setelah dia melihat bagaimana Lindong meremehkan seluruh kejadian itu. Setelah beberapa hari kontak dengan Lindong, dia mengerti bahwa Lindong penuh teka-teki dan tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatan tahap manifestasi puncak belaka, Lindong mampu terlibat dalam konfrontasi langsung dengan praktisi tahap Nirvana dan bahkan memiliki wali tangguh dalam wayang jiwa. Mungkin hanya individu seperti Lindong yang tidak takut pada kekuatan besar seperti Devil Cliff Empire. "Ayo pergi, seharusnya ada artefak lain di kuil batu ini. Kalian semua tidak boleh pergi dari sini dengan tangan kosong." Lindong tertawa, mengabaikan topik kekaisaran tebing iblis. Dia melihat ke kamar batu, yang benar-benar berantakan. Banyak ramuan di dalam ruangan telah dihancurkan selama pertarungan, oleh karena itu, mereka hanya bisa menjelajah ke bagian lain dari kuil batu. Setelah Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan Blood Soul Puppet ke jimat batu. Setelah itu, dia meninggalkan kamar batu dan berjalan di sepanjang koridor yang menuju ke area lain. Di belakangnya, Moling, Motai dan yang lainnya bergegas mengejar. Rombongan itu melakukan perjalanan melalui ruang batu seperti labirin yang rumit. Sepanjang jalan, mereka berhasil menuai beberapa manfaat juga. Di beberapa kamar batu, ada tumpukan pil Nirvana. Alih-alih meminum pil ini, Lindong membiarkan Motai, Moling dan yang lainnya membaginya di antara mereka sendiri. Lagi pula, dia sudah mendapatkan simbol pohon Vena yang sangat dia butuhkan. Jika dia bisa memperbaikinya, energi mentalnya bisa menembus ke tahap master simbol surga. Ketika saat itu tiba, dia akan mampu menghadapi praktisi panggung Nirvana sejati sendirian tanpa bantuan dari Blood Soul Puppet. Dalam waktu setengah jam perjalanan melalui koridor di kuil batu, Motai dan yang lainnya mendapatkan panen yang cukup melimpah. Wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan, jelas memikirkan bagaimana mereka mendapat manfaat dari perjalanan ini. Selanjutnya, dengan Lindong mengawasi mereka dari samping, mereka tidak perlu khawatir tentang faksi lain yang merebut harta yang mereka temukan. Bagaimanapun, Lindong saat ini tidak dapat dihentikan bahkan oleh seorang praktisi panggung Nirvana.
Sepanjang jalan, Lindong dan rekan-rekannya telah bertemu rombongan lain juga. Beberapa berasal dari kota yang sementara yang lain adalah orang asing yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Namun, begitu mereka bertemu satu sama lain, mereka segera melanjutkan ke tempat lain. Jelas bahwa mereka ingin memanfaatkan waktu untuk mencari lebih banyak harta. Lindong dan geng memiliki hasil tangkapan yang cukup besar. Setelah beberapa belokan yang salah di koridor, mereka menemukan bahwa jalan di depan mereka telah digantikan oleh ruang utama yang sangat besar. Saat mereka menatap ruang utama yang muncul di depan mata mereka, Lindong dan rekan-rekannya terkejut. Segera setelah itu, mata mereka secara bertahap terbakar dengan gairah. Semua orang tahu bahwa hal terpenting di Thunder Granite Valley bukanlah barang yang mereka peroleh sejauh ini dalam perjalanan mereka. Harta karun nyata yang telah menarik banyak elit dan kerajaan peringkat tinggi adalah kunci rahasia kuno. Harta karun ini memiliki daya tarik yang mematikan. Bahkan makhluk kuat seperti Marten kecil meneteskan air liur memikirkan pil samsara di harta karun kuno, apalagi yang lain. Ayo pergi. Oleh karena itu, ketika ruang utama muncul di depan mata Lindong, dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan memimpin sisanya ke dalamnya. Ruang utama sangat luas dan tampak seperti coliseum besar. Saat ini, sudah ada banyak kelompok di ruang utama. Lindong melihat sekeliling dan melihat Ling Zi, Liu Yuan dan rekan-rekan mereka, yang tiba-tiba tiba di ruang utama juga. Di sebelah kiri mereka adalah dua kelompok dari Kekaisaran Es Milenial dan Kerajaan Gagak Besar. Lindong kemudian melirik ke sekeliling ruang utama. Setelah beberapa saat, tatapannya berhenti di area tertentu di ruang utama tempat 5 sosok hitam berkumpul. Meskipun jumlahnya sedikit, Lindong bisa merasakan bahwa bahkan Huayun, Wu Mo dan rekan-rekan mereka sangat takut pada mereka. Kemunculan tiba-tiba Lindong dan rekan-rekannya menarik banyak tatapan. Salah satu sosok hitam berbalik saat ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia adalah orang yang sebelumnya gagal dalam usahanya untuk merebut simbol pohon Vena dari Lindong. Lindong melirik sosok hitam saat senyum mengancam muncul di wajah yang terakhir. Seolah-olah seekor kelinci telah memasuki sarang serigala, pemandangan yang sangat menyeramkan. Namun, senyum seram sosok hitam itu tidak memiliki efek sedikit pun pada kondisi mental Lindong. Lindong terus memindai tempat itu sampai pandangannya akhirnya berhenti di area terdalam dari ruang utama. Ada bola cahaya mengambang di tempat itu. Di dalam bola cahaya itu ada benda aneh berbentuk seperti kunci yang memancarkan cahaya yang tidak biasa. Kunci rahasia kuno. Saat Lindong menatap objek di dalam bola cahaya, pupil matanya segera menyusut. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahkan Little Marten menjadi bersemangat di dalam jimat batu. Chapter 448. Perangkap. Saat ini, karena kemunculan tiba-tiba kelompok Lindong, semua orang di aula utama segera mengalihkan perhatian mereka. Ketika Ling Zi, Liu Yuan dan yang lainnya melihat Lindong, mereka sedikit senang. Bagaimanapun, Lindong juga berasal dari kota Yang. Karena itu, dibandingkan dengan yang lain, mereka pasti memiliki tingkat kepercayaan tambahan padanya. Sehubungan dengan Huayun, Wu Mo dan sosok bayangan hitam lainnya, mereka hanya meliriknya dengan santai. Terlepas dari seberapa baik kinerja Lindong di pinggiran Thunder Granite Valley, di mata mereka, dia masih tidak berarti apa-apa. Senior MU, itu adalah orang yang merebut pohon roh simbol surgawi. Namun, tepat ketika mereka akan berpaling, di antara sosok bayangan hitam, salah satu praktisi panggung Nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong, menatap tajam ke arahnya, sebelum dia berbalik ke seorang pria kurus di depannya dan berkata, Ketika mereka mendengar kata-katanya, kecuali kelompok Lindong, semua orang di aula utama tercengang. Segera, kilatan aneh melintas di mata mereka. Sosok bayangan hitam itu mampu menandingi Huayun, namun Lindong mampu merebut sesuatu darinya. Orang bertanya-tanya apakah ini menyiratkan bahwa Lindong benar-benar luar biasa, atau apakah sosok bayangan hitam itu tidak berguna. Tahap manifestasi puncak. Pria bernama Senior MU itu dengan lembut mengangkat kepalanya, sebelum dia mengungkapkan wajahnya yang pucat namun menakutkan. Setelah dia melirik Lindong, dia dengan santai berkomentar. MU Senior, orang itu memiliki boneka jiwa yang sangat kuat.
Saya telah berjuang melawannya. Pria bayangan hitam itu tampaknya telah mendeteksi ketidaksenangan dan kemarahan dalam kata-kata senior MU saat dia dengan cepat menjelaskan. Boneka jiwa. Setelah dia berbicara, di aula utama, hati beberapa orang bergetar. Segera, tidak ada dari mereka yang berani menatap Lindong lagi. Sebaliknya, ekspresi serius memenuhi mata mereka. Semua orang tahu betapa kuatnya boneka jiwa itu. Bahkan boneka jiwa terlemah pun mampu menandingi praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, anak panggung manifestasi puncak ini sebenarnya memiliki kartu truf yang begitu kuat. Ling Xi dan Liu Yuan saling melirik. Ketika keduanya melihat kekaguman tebal terpampang di mata masing-masing, mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong, yang hanya dari kerajaan kecil dan hanya pada tahap manifestasi puncak, tidak takut pada mereka sama sekali. Itu karena dia memiliki kartu truf yang begitu kuat di lengan bajunya. Sepertinya kita salah menilai orang itu, kekaguman yang mendalam juga terpampang di wajah Hua Yun dan Wu Mo. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Pria bernama senior MU itu menatap tajam ke arah Lindong, sebelum dia segera menarik kembali tatapannya. Setelah itu, menggunakan suara yang hanya terdengar oleh anak buahnya sendiri, dia dengan lembut berkata, tidak perlu peduli padanya. Tujuan terpenting kami adalah mendapatkan kunci kuno yang misterius. Sebelum kita mendapatkannya, tidak perlu memprovokasi orang lain atas pohon roh simbol surgawi. Mari kita selesaikan semuanya setelah kita mendapatkan kunci kuno yang misterius. Jika Lindong adalah seorang praktisi manifestasi puncak biasa, mungkin dia akan langsung membantainya. Namun, meskipun pria ini tampak sebagai praktisi manifestasi puncak di permukaan, dia sebenarnya memiliki boneka jiwa yang cukup kuat. Ini memaksa senior MU untuk mengevaluasi kembali keputusannya. Biasanya berbicara, bahkan jika Lindong memiliki boneka jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, berdasarkan kekuatan kekaisaran tebing iblis mereka tidak perlu takut padanya. Lagi pula, begitu mereka mengirim satu orang untuk menghentikan boneka jiwa, Lindong hanya akan seperti sepotong daging di talenan mereka. Namun, kali ini, mereka tidak membawa banyak pria. Selain itu, ada kekaisaran es milenial dan kerajaan gagak besar yang mengintai dan mereka tidak memiliki sumber daya berlebih untuk berurusan dengan Lindong. Karena itu, meskipun kekaisaran tebing iblis mereka biasanya beroperasi dengan cara tirani, mereka harus menguranginya untuk saat ini. Ketika mereka mendengar kata-kata senior MU, meskipun praktisi panggung nirvana bayangan hitam yang sebelumnya menderita di tangan Lindong, merasa tidak puas, dia tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan menganggukkan kepalanya. Lagi pula, begitu mereka mendapatkan kunci kuno yang misterius, dia akan memberitahu orang itu harga yang harus dibayar karena menyinggung kekaisaran tebing iblis mereka. Sehubungan dengan tatapan dari orang banyak, Lindong tetap cukup tenang dan dia tidak bertindak arogan. Meskipun Blood Soul Puppet-nya memungkinkan dia untuk melawan praktisi panggung nirvana ini, itu tidak cukup untuk membuat para praktisi panggung nirvana takut padanya. Paling-paling, mereka hanya akan mewaspadainya dan tidak memandang rendah dia seperti sebelumnya. Di aula utama, suasana di sini menjadi tenang karena gangguannya yang tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, mereka semua pulih kembali. Setelah itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan sungguh-sungguh ke bola bercahaya jauh di dalam aula utama. Mata Lindong juga terfokus pada bola bercahaya itu. Segera, pupil matanya menyusut dengan lembut sebelum dia sekali lagi mengamati sekelilingnya yang jauh. Setelah itu, dia menyadari bahwa sebenarnya ada beberapa patung batu seperti kehidupan yang terletak di sekitar dinding aula utama. Namun, yang membuatnya bingung adalah patung-patung batu itu tampak sama dan hanya memiliki ekspresi yang berbeda. Hua Yun, Wu Mo, untuk perjalanan ini untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius, kekaisaran tebing iblisku harus berhasil. Jika kalian berdua bersedia membiarkan kami memilikinya, kekaisaran tebing iblis kami dapat membangun hubungan yang cukup baik dengan kedua kerajaan Anda. Saat Lindong mengamati sekelilingnya, pria kurus bernama senior MU itu tiba-tiba berbicara perlahan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Hua Yun dan Wu Mo memberikan senyum palsu sebelum mereka berkata, Chen Mo, permintaanmu terlalu berlebihan.
Kami telah berusaha keras untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius. Jika Anda ingin kami mundur berdasarkan kata-kata Anda saja, bukankah itu lelucon? Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis memiliki reputasi yang menakutkan, duo Huayun bukanlah individu biasa. Oleh karena itu, konyol bagi Chen Mo untuk berharap bahwa mereka akan mundur berdasarkan kata-katanya saja. Saat ini, di arena ini, dua kerajaan mereka memiliki tim terbesar. Sementara itu, Devil Cliff Empire hanya memiliki 4 orang selain Chen Mo. Di antara mereka berempat, di samping praktisi panggung Nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong, 3 orang sisanya hanya setengah langkah menuju tahap Nirvana. Oleh karena itu, secara komparatif, ada kesenjangan di antara mereka. PFFT, kalian berdua sebaiknya tidak memaksakannya. Beberapa saat yang lalu, Kekaisaran Tulang Besar, yang hampir sekuat Kekaisaran Anda, menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis kami. Pada akhirnya, mereka semua dibantai secara brutal. Di samping Chen Mo, praktisi panggung Nirvana berkata dengan kejam. Ada ancaman terang-terangan yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Apakah Anda benar-benar percaya Kekaisaran Tebing Iblis Anda dapat melintasi seluruh medan perang kuno? Huayun jelas marah dengan kata-kata pria itu. Segera, ekspresinya menjadi gelap saat dia berteriak. Sama seperti Huayun yang marah, berdiri di belakangnya, ekspresi elit-elit Kekaisaran Es Milenial menjadi gelap sebelum aura dingin samar-samar muncul. Ketika mereka melihat suasana di aula utama menjadi tegang, wajah Ling Zi dan Liu Yuan menjadi kering. Mereka memang kurang dibandingkan dengan kerajaan tingkat tinggi ini dan hanya praktisi tahap Nirvana yang memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka berdua tanpa sadar mengertakkan gigi. Setelah ini, mereka harus berusaha keras untuk menyerang panggung Nirwana. Lagi pula, hanya mereka yang telah mencapai tahap Nirvana yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan sumber daya dan harta langka ini. Chen Mo, meskipun Kekaisaran Tebing Iblismu kuat, untuk hari ini, kamu hanya memiliki 2 praktisi panggung Nirvana. Saat ini, Wu Mo juga berbicara dengan lembut. Arti dibalik kata-katanya sederhana. Berdasarkan orang-orang yang dibawa Chen Mo, itu tidak cukup untuk memaksa mereka mundur. Apakah kalian benar-benar di panggung Nirvana? Namun, ketika dia mendengar kata-kata Wu Mo, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Chen Mu. Sementara itu, ada cahaya keemasan aneh yang mengalir di sudut terdalam matanya. Kalian berdua mungkin hanya menggunakan 200.000 pil Nirvana saat menyerang panggung Nirvana. Namun, ketika saya menyerang panggung Nirvana, saya menggunakan 500.000 pil Nirvana. Karena itu, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menandingiku. Ekspresi Chen Mo sedingin es. Saat dia mengambil langkah ke depan, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya, sebelum gelombang kejut yang sangat kuat menyapu. Auranya yang kuat menyelimuti seluruh arena. 500.000 pil Nirvana. Ketika mereka mendengar nomor ini, di aula utama, wajah semua orang berubah. Bahkan, ekspresi Lindong pun terguncang. Dia secara alami tahu bahwa Nirvana Ki di dalam tubuh seseorang akan menjadi lebih kuat karena lebih banyak pil Nirvana yang digunakan. Oleh karena itu, sebelum mereka melewati kesengsaraan Nirvana, ini digunakan sebagai patokan bagi mereka. Selain itu, gelombang kejut hebat yang menyembur keluar dari tubuh Chen Mu ternyata jauh lebih kuat daripada praktisi panggung Nirvana di sampingnya. Faktanya, itu jauh lebih kuat daripada Huayun atau Wu Mo. Kekaisaran Tebing Iblis ini benar-benar kaya. Lagi pula, 500.000 pil Nirvana adalah angka astronomis di mata Lindong. Sama seperti hatinya gemetar, langkah kaki Lindong sudah berhenti di depan sebuah patung batu. Saat jari-jarinya menelusurinya dengan lembut, matanya langsung menyipit, sebelum rasa kagum memenuhi matanya. Lindong, hati-hati. Aula utama ini agak aneh dan sepertinya ada getaran yang sangat tidak jelas di dalam patung-patung batu ini. Sama seperti shock dan kebingungan mengalir di mata Lindong, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Lindong menarik jarinya, sebelum dia melirik Moling. Ketika yang terakhir melihatnya, dia tampaknya mengerti niatnya. Setelah itu, sekelompok pria diam-diam mundur ke pintu aula utama. Berdasarkan tindakan mereka,
sepertinya mereka takut terlibat dalam pertarungan dan oleh karena itu, mereka tidak menarik banyak perhatian. Aula utama masih agak sunyi. Kemungkinan besar dari mereka dikejutkan oleh 500.000 pil Nirvana Chen Mu. Ketika dia melihat situasi ini, senyum berbisa melintas di wajahnya yang suram. Segera, dia berbalik sebelum dia berjalan menuju bola bercahaya itu jauh di dalam aula utama. Setelah itu, sebelum dua Huayun pulih, dia meraih bola bercahaya itu. Kamu. Saat ini, Huayun dan Wumo akhirnya pulih. Seketika, ekspresi mereka berubah sebelum mereka akan bergerak. Namun, itu jelas sudah terlambat. Saat ini, telapak tangan Chen Mu telah menyentuh kunci di dalam bola bercahaya itu. Namun, yang paling mengejutkannya adalah saat dia melakukan kontak, telapak tangannya menembus, seolah bola bercahaya itu tidak ada. Retakan. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Sama seperti mereka semua bingung, suara berderak lembut tiba-tiba muncul di aula utama. Di tengah suara berderak itu, pupil Lindong menyusut dengan hebat. Itu karena dia melihat status batu yang ditempatkan di dinding batu sebenarnya perlahan berdiri. Sementara itu, getaran yang tidak kalah dari seorang praktisi panggung nirvana muncul dari tubuh mereka. Itu bukan kunci kuno yang misterius, tapi kunci jebakan. Pikiran ini melintas secepat kilat di benak Lindong. Chapter 449. Patung Batu. Gemuruh. Jatuh. Jatuh. Seluruh aula besar mulai bergetar pada saat ini. Sementara itu, patung-patung batu yang berjejer di dinding itu seolah menjadi hidup saat mereka perlahan berdiri. Namun, apa yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis adalah aura yang dipancarkan dari patung-patung batu ini tidak kalah dengan praktisi panggung nirvana. Meninggal dunia. Pemandangan yang tiba-tiba ini pertama kali mengejutkan orang banyak, sebelum mereka semua segera menghirup udara dingin. Ada selusin patung yang melompat keluar dari dinding. Artinya, ada lebih dari 10 lawan panggung nirvana. Cepat mundur. Ekspresi Huayu, Wumo dan yang lainnya berubah drastis, sebelum mereka segera berteriak dengan cepat. Selusin patung batu panggung nirvana sudah cukup untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Ketika mereka mendengar perintah mereka, orang-orang dari Kekaisaran Es Milenial dan Kerajaan Gagak Besar dengan cepat mundur saat mereka mencoba meninggalkan aula besar. Bang! Meskipun demikian, tepat ketika mereka hendak bergerak, dua patung batu tiba-tiba mendarat tepat di depan pintu masuk aula besar dan langsung menghalangi pintu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hati semua orang tenggelam. Mereka semua akhirnya menyadari bahwa aula besar ini adalah jebakan. Begitu seseorang menyentuh kunci di dalam bola bercahaya, itu akan mengaktifkan jebakan. Setelah itu, patung-patung batu akan melepaskan energi yang menakutkan dan benar-benar memusnahkan semua orang di dalamnya. Lindong mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Bahkan baginya, selusin patung batu panggung nirvana akan menjadi sakit kepala ringan. Pada saat yang sama, dia melirik Mo Ling dan yang lainnya sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Sebelumnya, setelah dia memberi isyarat kepada mereka, mereka semua keluar dari aula besar. Oleh karena itu, mereka semua berada di tangan yang aman sekarang dan ini akan menghindarkannya dari masalah mengkhawatirkan mereka. Lagi pula, melawan patung-patung batu ini, Lindong tidak berani lalai sama sekali. Lindong! Mo Ling dan yang lainnya berdiri di luar aula besar dan mereka semua benar-benar terperangah melihat pemandangan ini. Ketika mereka melihat patung-patung batu yang menakutkan itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkahkan kaki ke dalam aula besar dan mereka hanya bisa berteriak cemas dari luar. Lindong melambai pada Mo Ling melalui celah di tubuh patung batu besar itu. Ketika yang terakhir melihat sinyalnya, ekspresinya berubah. Lindong menyuruh mereka memainkannya dan jika situasinya memburuk, mereka harus segera pergi sendiri. Setelah dia menggertakkan giginya, Mo Ling ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tinggal di belakang, dia tidak akan membantu Lindong dan dia hanya akan menambah bebannya. Ketika dia melihat Mo Ling dan yang lainnya mundur, Lindong akhirnya berbalik, sebelum dia menatap aula besar ini, yang sekarang dalam keadaan darurat. Saat ini,
Aula besar ini telah sepenuhnya dikelilingi oleh patung-patung batu ini dan itu benar-benar terasa seperti tiket sekali jalan ke neraka. Jelas, semua orang di dalam aula besar memiliki ekspresi muram. Bahkan Chen Mu, yang membual bahwa dia menggunakan 500.000 pil nirvana untuk menyerang panggung nirvana, memiliki ekspresi hijau baja. Dia mengerti bahwa melawan 15 patung batu yang sama kuatnya dengan seorang praktisi tingkat nirvana, meskipun dia disebut sebagai praktisi tingkat 500.000 pil nirvana, bahkan jika dia menggunakan 1 juta pil nirvana, dia masih akan dicabik-cabik. Saudara Lindong, pada saat ini, yang terbaik adalah jika kita bekerja sama. Saat ini, Mo Ling, Liu Yuan dan yang lainnya juga dengan bijak melindungi Lindong. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Orang-orang itu jelas berusaha berlindung di balik boneka jiwanya. Namun, pada saat ini, wayang jiwa darahnya kemungkinan besar akan berdampak kecil. Bagaimanapun, semua patung batu ini bahkan lebih kuat dari praktisi panggung nirvana. Saat ini, aula besar pada dasarnya dibagi menjadi 3 faksi. Yang pertama adalah Yang City, yang berikutnya adalah Millennial Ice Empire dan Great Crow Empire, dan yang terakhir adalah Devil Cliff Empire. Namun, mengabaikan faksi mana mereka berasal, yang harus paling diwaspadai adalah patung batu panggung nirvana yang mengintai mereka. Dong! Dong! Suasana beku di aula besar tidak berlangsung lama, sebelum patung-patung batu itu mulai bergetar hebat. Setelah itu, langkah kaki mereka bergemuruh saat mereka menyerang dengan kejam ke arah kerumunan di aula besar. Mungkin karena mereka merasa faksi Lindong adalah yang terlemah, hanya ada 2 patung batu yang menyerang mereka. Meskipun demikian, itu cukup untuk membuat wajah Ling Xi dan yang lainnya berubah serius. Aku akan mengurus 1 patung dan aku akan menyerahkan yang lain kepada kalian berdua. Kalian semua cepat mundur. Saat dia menatap patung-patung batu yang mengintimidasi yang bergegas ke arah mereka, Lindong memiringkan kepalanya sebelum dia berteriak pada 2 Ling Xi. Baik. Ketika mereka melihat Lindong secara sukarela menangani 1 patung batu, 2 Ling Xi dengan kejam mengertakkan gigi. Keduanya hampir merupakan praktisi panggung nirvana dan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka seharusnya dapat menandingi seorang praktisi panggung nirvana. Satu-satunya hal yang harus diharapkan adalah tidak ada patung lain yang akan menyerang mereka. Jika tidak, mereka akan benar-benar musnah. Astaga! Lindong tidak berbicara lagi. Itu karena patung batu yang menekan itu telah menyerangnya. Segera, sosoknya melintas sebelum dia berlari keluar. Saat kakinya mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau sebelum dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, Ling Xi dan Liu Yuan mendorong kekuatan Yuan di tubuh mereka hingga batas mereka sebelum mereka dengan gagah berani bentrok dengan patung batu panggung nirvana lainnya. Ledakan! Ledakan! Patung batu itu mengayunkan tinju batunya yang besar, sebelum dengan kejam mengayunkan tinjunya ke Lindong. Sementara itu, udara di bawah tinjunya langsung dikompresi sebelum berubah menjadi angin kejut tanpa bentuk dan dengan kejam mengepung Lindong. Saat ini, ekspresi Lindong sangat serius. Meskipun ada cahaya keemasan yang mengalir di bawah kulitnya, angin kencang yang datang itu masih melukai kulitnya. Faktanya, jika itu adalah praktisi panggung nirvana setengah langkah, hanya kejutan angin ini saja mungkin sudah cukup untuk membunuhnya. Lindong tidak berencana untuk bertarung langsung dengan status batu itu. Dia menggunakan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi saat dia terus-menerus menghindari serangan kuat patung batu itu. Namun, shock wind yang masuk itu masih menyebabkan kulitnya terluka. Meskipun demikian, dia bisa merasakan bahwa berkat tekanan hebat ini, cahaya keemasan di bawah kulitnya menjadi lebih padat. Lindong, ini bukan skakmat dan pasti ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Selain itu, kunci kuno misterius belum muncul dan itu pasti ada hubungannya dengan solusinya. Kunci untuk menyelesaikan situasi ini harus terletak di aula besar ini. Sama seperti Lindong sedang sibuk menghindari serangan patung batu itu, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, mata Lindong menyipit.
Yang terakhir telah melalui banyak hal dan itu sangat bijaksana dan berpengalaman. Oleh karena itu, Lindong selalu memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada nasihat Little Marten. Segera, matanya menyapu aula besar. Saat ini, ada pertempuran kacau yang tersebar di aula besar. Sementara itu, gelombang kejut energi yang dipancarkan dari Kekaisaran Es Milenial dan Kekaisaran Tebing Iblis adalah yang paling kuat. Itu karena sebagian besar patung batu menyerang mereka dan mereka benar-benar berjuang melawan musuh yang begitu kuat. Bahkan Chen Mu dipaksa ke dalam keadaan yang agak menyedihkan oleh 3 patung batu nirvana. Faktanya, jika dia tidak menggunakan beberapa teknik tubuh yang aneh, dia kemungkinan besar akan terluka. Saat ini, semua orang benar-benar berkonsentrasi pada pertempuran dan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian. Pada tingkat ini, skenario terburuk mereka akan terwujud. Bagaimanapun, mereka hanya manusia dan manusia akan lelah. Namun, patung-patung batu ini tidak akan pernah lelah dan tidak akan berhenti menyerang mereka sampai mereka semua mati. Ledakan. Jari kaki Lindong mengetuk di udara, sebelum tubuhnya meluncur dan menghindari tinju masuk yang kuat dari status batu itu. Kemudian, matanya tiba-tiba berhenti. Mata Lindong terkonsentrasi pada dinding kuil di tengah aula besar. Di dinding itu juga ada patung batu yang menjaganya. Namun, patung batu itu tampak sedikit berbeda dari yang lain. Itu adalah satu-satunya patung batu yang menghadap langsung ke aula besar, sedangkan patung batu lainnya menghadap dari samping. Patung batu itu sepertinya meniru penampilan seseorang. Saat dia menatap patung-patung batu yang menyimpan emosi marah, bahagia, terkejut dan beragam lainnya, Lindong merenung sejenak. Mungkinkah semua status batu ini dimodelkan setelah penampilan seseorang? Mata Lindong sekali lagi melirik status batu itu. Berbeda dengan patung batu lainnya, bahkan setelah bangun, patung batu itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di tengah aula besar dan mengamati pertempuran yang sedang berlangsung. Mata Lindong berkilauan, sementara sebuah pikiran dengan cepat melintas di benaknya. Dalam contoh berikutnya, dia dengan kejam menggertakkan giginya, sebelum sosoknya melintas. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya saat dia langsung berlari menuju patung batu itu. Dong! Dong! Di belakangnya, patung batu yang menyerangnya tampaknya telah mendeteksi sesuatu juga, saat langkahnya bergemuruh saat mengejar Lindong dengan kejam. Swos! Sosok Lindong melesat melintasi aula besar seperti panah sebelum dia dengan cepat muncul di depan status batu itu. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia dengan kejam menggigit giginya sebelum dia membenturkan tinjunya ke patung batu itu. Bang! Sebuah cahaya emas mengalir di bawah tinju Lindong. Setelah pukulan ganasnya, patung batu itu segera dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum meledak dengan ledakan keras. Begitu patung itu meledak, sebuah bola bercahaya melesat keluar dengan keras dari dalam patung itu. Sementara itu, begitu bola bercahaya itu muncul, setiap patung di aula besar tiba-tiba membeku sebelum mereka berubah kembali menjadi patung tak bernyawa. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, sebelum mereka semua menoleh untuk melihat Lindong, hanya untuk melihat bola bercahaya aneh yang baru saja ditembakkan. Lindong, ambil item itu. Itu adalah kunci kuno yang misterius. Saat ini, suara senang Little Marten terdengar di dalam hati Lindong dan menyebabkan semburat kegembiraan melonjak ke matanya. Sepertinya itu benar. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.